Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Khairul Tanjung selaku founder dan chairman City Corp, para narasumber dan para pemirsa Economic Outlook yang saya cintai. Pemulihan ekonomi global diproyeksikan terus berlanjut di tahun 2022, namun dihadapkan pada berbagai tantangan. Dan di tahun 2021, ekonomi nasional berhasil rebound dengan pertumbuhan diproyeksikan sebesar 5,5% year on year, didorong oleh kebijakan fiskal dan moneter yang ekspansif di negara-negara maju. Di tahun 2022, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan lebih lambat, yaitu 4,1 sampai dengan 4,5%, berbasis datanya World Bank, IMF, OECD. Berbagai faktor menjadi down risk ekonomi global, yaitu ketidakpastian pandemi global akibat varian baru COVID-19, disrupsi rantai pasok global akibat pandemi, normalisasi kebijakan di US, perubahan iklim, dan yang paling utama saat ini adalah konflik geopolitik Rusia-Ukraine sebagai ketidakpastian baru atau black swan bagi ekonomi global. Rusia merupakan salah satu pemasok energi terbesar di dunia dengan pasokan gas alam mencapai 16%, minyak 11% dari pasokan global. Rusia dan Ukraina merupakan salah satu penghasil utama gandum, pupuk, dan logam bahan baku industri seperti nikel dan palladium. Konflik kedua negara berdampak semakin tingginya inflasi energi, pangan, yang sebelumnya telah meningkat akibat pandemi. OECD dalam interim report Maret 2020 menyatakan jika konflik Rusia dan Ukraina tidak segera selesai, maka inflasi global akan berpotensi meningkat 2,5% dan pertumbuhan ekonomi dapat terkontraksi hingga minus 1,08% dari proyeksi sebelumnya. Konflik Rusia-Ukraina berdampak pada Indonesia melalui dua jalur transmisi, yaitu jalur finansial dan jalur perdagangan serta komoditas. Jalur finansial diproyeksikan memiliki dampak yang relatif terbatas. Nilai tukar rupiah masih relatif stabil di 14.300 per US dollar per bulan Maret, dan Indonesia berpotensi diuntungkan jika The Fed memperlambat atau menurunkan level penyesuaian suku bunga dalam pengambilan kebijakannya. Di jalur komoditas dan perdagangan, dalam jangka pendek, kenaikan harga energi dan komoditas global berpotensi meningkatkan pendapatan ekspor. Namun dalam jangka menengah dan panjang, inflasi global akan memperlambat laju pemulihan, meningkatkan inflasi domestik, khususnya pangan dan energi, pupuk, serta input produksi yang berpotensi menyebabkan kelangkaan, dan juga berdampak pada fiscal sustainability. Risiko tersebut perlu diantisipasi oleh Indonesia. Di tengah berbagai tantangan, Indonesia tetap optimis pemulihan akan terakselerasi dan tumbuh baik di tahun 2022. Pada tahun 2021, ekonomi Indonesia berhasil pulih dan tumbuh sebesar 3,7% year on year di tengah terjangan gelombang kedua pandemi COVID-19 akibat varian Delta. Akselerasi pemulihan ekonomi di tahun 2022 didorong oleh pandemi yang lebih terkendali dan cakupan vaksinasi yang jauh lebih tinggi. Kepercayaan yang terbentuk dari vaksinasi dan terkendalinya pandemi mendorong pulihnya aktivitas ekonomi, baik belanja maupun investasi masyarakat. Indikator daripada sektor real menunjukkan prospek yang baik di awal 2022. Indeks keyakinan konsumen pada bulan Februari di 2022 sebesar 113,1, pertumbuhan import bahan baku 39,57% secara year on year, barang modal mendekati 42% year on year di bulan Januari 2022, PMI masih di level ekspansi di atas 50, yaitu 51,2% di bulan Februari. Selain vaksinasi dan disiplin pengendalian pandemi, akselerasi pemulihan ekonomi 2022 ditentukan oleh respons kebijakan ekonomi yang tepat melalui kebijakan fiskal dan moneter yang akomodatif, terukur, dan efektif. Efektivitas implementasi agenda reform struktural, baik implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Upaya menjaga stabilitas harga, utamanya pangan dan energi, itu menjadi penting. Kita ketahui bahwa harga pupuk saat sekarang bisa mencapai $100 per ton. Penciptaan lapangan kerja secara signifikan dan kesiapan transformasi digital untuk berinovasi di masa mendatang. Program PEN sementara dialokasikan sebesar 455,62 triliun, diarahkan untuk mendorong pemulihan di berbagai sektor dengan mengedepankan keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi. Pemulihan ekonomi nasional di tahun 2022 dirancang lebih fleksibel dan responsif terhadap pandemi dan ekonomi global, disederhanakan menjadi 3 klaster, yaitu klaster kesehatan, klaster pelindungan sosial, dan klaster penguatan pemulihan ekonomi. Pemerintah menjalankan kebijakan front loading untuk mendorong pertumbuhan di kuartal pertama 2022 dengan program pemulihan ekonomi nasional antara lain perpanjangan subsidi bunga KUR 3% sampai dengan bulan Desember 2022, perpanjangan insentif PPN dan BMDTP untuk otomotif, perpanjangan insentif BPN DTP untuk perumahan, perluasan bantuan tunai PKL warung dan nelayan di 212 kabupaten kota prioritas untuk pengentasan kemiskinan ekstrim, serta percepatan penyaluran berbagai perlindungan sosial seperti PKH, kartu sembako, dan kartu prakerja. Para pemirsa yang saya hormati, krisis telah mengajarkan kepada kita betapa pentingnya membangun ketahanan, baik ketahanan kesehatan maupun ekonomi, dalam hal ini pangan dan energi. Di bidang kesehatan, pemerintah terus membangun ketahanan kesehatan, baik dalam hal infrastruktur, SDM maupun industri kesehatan. Surveillance terus diperkuat guna mengantisipasi munculnya varian baru COVID-19. Komitmen investasi pada pembangunan sistem kesehatan tercermin dalam implementasi APBN 2022. Pembangunan di sektor kesehatan memiliki multiplier efek yang tinggi terhadap ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui komitmen perbaikan kesehatan dan akan meningkatkan kepercayaan dan kemampuan Indonesia guna menghadapi risiko di masa mendatang. Konflik geopolitik Rusia dan Ukraina mengajarkan kita akan pentingnya ketahanan di bidang ekonomi, utamanya di sektor pangan dan energi. Krisis energi sekarang merupakan krisis minyak yang sensitif terhadap isu geopolitik, dan kondisi ini menjadi peluang sekaligus mengafirmasi komitmen transisi dan investasi menuju energi baru terbarukan atau energi bersih. Indonesia punya potensi green energy, yaitu tenaga surya, angin, air, geotermal, yang bila dikembangkan dapat mendukung ketahanan energi berbasis pulau yang sesuai dengan kondisi geografis Indonesia. Di sisi ketahanan pangan, pemerintah berkomitmen meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan dengan berbagai strategi, antara lain tentu implementasi Undang-Undang Cipta Kerja, penyederhanaan, percepatan kepastian perizinan, serta persetujuan ekspor-impor, dan di lain pihak juga membangun kemampuan produktivitas tanaman pangan. Digitalisasi UMKM, pertanian, dan perikanan, ini pengembangan sistem logistik pangan bersinergi dengan BUMN, penguatan kerjasama antar daerah dalam pemenuhan pangan termasuk pengembangan logistik pangan antar pulau, pembentukan BUMN pangan, dan peningkatan kompetensi SDM dan teknologi pangan, terutama untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim. Para peserta pemirsa Ekonomi Outlook, dengan berbagai kondisi, tantangan, dan peluang yang ada, ekonomi diperkirakan tumbuh di atas 5,2% di tahun 2022, berbeda dengan tren penurunan pemulihan ekonomi global. Ekonomi Indonesia justru diharapkan lebih baik karena inflasi diperkirakan masih dalam rentang 3 ± 1%. Ekonomi Indonesia masih ditopang oleh sektor eksternal yang resilience, di mana transaksi berjalan masih mencatatkan surplus, nilai tukar rupiah dan IHSG terus menguat,
rasio utang luar negeri Indonesia terhadap PDB dalam level aman, yield obligasi pemerintah, cadangan devisa, neraca perdagangan terus diperkirakan akan mengalami pelemahan namun dalam kondisi yang masih resilience. Pengendalian pandemi COVID dan pemulihan ekonomi serta transformasi tetap menjadi prioritas agenda kebijakan pemerintah ke depan. Kebijakan yang akomodatif terhadap pemulihan dan responsif dan antisipatif terhadap risiko-risiko global yang potensi untuk tumbuh. Sekali lagi, krisis mengajarkan kita berbagai hal termasuk membuka peluang, mengakselerasi transformasi dan reformasi, dan dengan kerjasama seluruh stakeholder, Indonesia terbukti mampu melewati dan beradaptasi dari krisis pandemi. Ke depan, kerjasama terus ditingkatkan sehingga Indonesia tidak hanya melewati krisis, namun memanfaatkan peluang-peluang yang ada untuk mencapai tujuan ekonomi dan pembangunan perekonomian ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.